Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Bin Bas TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas karunia dan nikmat darinya kita masih bisa kembali untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas hidup kita. Kita masih bisa kembali untuk mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita, yaitu dengan memperbanyak ibadah, ketaatan, dan amal kebaikan. Termasuk diantaranya adalah memperdalami as-sunnah, memperdalami agama Islam yang kita cintai ini. Kita berdoa mudah-mudahan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Bin Bas TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Kembali kita untuk melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yaitu pokok-pokok penting ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kedudukan sunnah dan pentingnya terhadap Al-Quran. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, was sunnah indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was sunnah tufassirul Qur'ana wa hiya dalailul Qur'an. Artinya was sunnah indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya sunnah menurut kita adalah asar-asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi asar kalau disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah sama dengan hadis sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya, sekali lagi asar kalau disandarkan kepada Rasul itu maknanya adalah hadis. Tapi kalau asar berdiri sendiri, ya, tidak disandarkan kepada Rasul, maka sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, yang namanya asar itu adalah aqwal wa af'al at-tabi'in. Ya, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan para tabi'in. Itu asar kalau ya berdiri sendiri. Tapi kalau asaru Rasulillah ja'al athar an Rasulillah itu misalnya, maka yang dimaksud adalah hadis sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Dalam hal ini ya, sunnah yaitu termasuk ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik perkataan, baik perbuatan,
ya, ataupun yang datang dari Rasul semuanya. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui, para ahli hadis mengatakan yang namanya hadis itu adalah ya ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin wa khuluqiyatin. Yang namanya hadis ya itu adalah ma udhifa ila Nabi, apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, berupa perkataan, au fi'lin, atau perbuatan, au takririn, atau persetujuan, au sifatin, atau sifat-sifat, khalqiyatin, yang sifatnya khalqiyah, yaitu pembawaan, sifatnya alami, ya, ada sejak lahir, wa khuluqiyatin, atau sifat-sifat yang bersifat khuluq, yaitu yang muktasabah, bisa diusahakan. Sifat-sifat yang sifatnya akhlak, bisa diusahakan. Nah, inilah yang namanya hadis, ya, berupa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, misalnya ini adalah perkataan Nabi. Ya, contoh, ya, Nabi berkata innamal a'malu binniyat. Ya, itu adalah perkataan Nabi. Ya, atau Nabi mengatakan ad-dinun nasihah. Ya, agama adalah nasihat. Itu adalah perkataan Nabi. Atau Nabi mengatakan manahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Itu adalah perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah hadis. Atau perbuatan-perbuatan Nabi, misalnya Nabi berwudu, ya, kemudian beliau mengatakan man tawadda'a mithla wudu'i hada, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, artinya perbuatan Nabi dalam berwudu. Ya, siapa yang mencontoh wudunya Nabi, maka wudunya Nabi itu adalah perbuatan-perbuatan Nabi, itu adalah hadis. Begitu juga Nabi sholat lalu mengatakan ya sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Itu adalah perbuatan Nabi, salatnya Nabi, perbuatannya Nabi. Atau Nabi melakukan manasik haji dan umrah, ya, lalu Nabi mengatakan khudu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dariku. Ya, ini ya adalah perbuatan-perbuatan Nabi. Ya, kalau kita mencontohnya maka sesungguhnya itu adalah hadis Nabi. Atau persetujuannya Nabi, yaitu misalnya ya Nabi setuju ya dengan apa yang dilakukan oleh sahabat. Misalnya ada sahabat yang sholat setelah azan maghrib sementara Nabi tidak. Ya, maka ada sahabat lain yang ngomong kepada Nabi, wahai Nabi, kenapa engkau tidak menegur si fulan mengerjakan sholat? Ya, maka ya sesungguhnya apa yang didiamkan oleh Nabi itu adalah ketetapan atau persetujuannya Nabi. Karena Nabi tidak akan diam dari kemungkaran. Dia akan meluruskan. Oleh karena itu beliau mengatakan sallu qablal maghrib. Sallu qablal maghrib. Sallu qablal maghrib liman sya'a. Ya, salat kalian sebelum maghrib. Ya, salatlah kalian sebelum maghrib. Ayo salatlah kalian sebelum maghrib bagi siapa yang mau. Ya, begitu. Akhirnya para ulama mengatakan ya salat qabliyah maghrib ya boleh-boleh saja dilakukan, tapi tidak termasuk sunnah yang rawatib atau bukan sunnah muakkadah. Ya, begitu juga ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa sahabat ya itu tinggal di suatu tempat dan dijamu hidangan, ya, di antaranya termasuk sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu
maka hidangan tersebut ternyata daging dhab. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakannya. Tapi sahabat yang mulia Khalid bin Walid segera mengambil daging dhab tersebut dan memakan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Nabi tidak mengingkarinya. Ya, Nabi tidak melarangnya. Ya, maka ini menunjukkan ya persetujuan Nabi, artinya boleh saja dimakan. Ya, maka ya para ulama akhirnya menyimpulkan jawazu akli lahmid dhab, bolehnya makan daging dhab. Ya, ini adalah persetujuannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ya ada salah seorang sahabat yang setelah sholat subuh bersama Nabi dia berdiri, ya lalu sholat. Ya, Nabi segera mendekatinya dan menegur, apakah sholat subuh 4 rakaat? Kemudian sahabat ini menjelaskan, wahai Nabi atau wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sudah terbiasa melakukan sholat qobliyah subuh. Ya, apalagi kita mengetahui keutamaannya, khairu minad dunya wa ma fiha. Ya, lebih baik daripada dunia seisinya. Dan Nabi termasuk orang yang menjaga sholat qobliyah subuh, baik di waktu mukim maupun di waktu safar. Ya, nah sahabat ini meniru Nabi. Ya, sesungguhnya saya sudah terbiasa melakukan qobliyah subuh. Nah, ketika ya saya bangun, ternyata ya sudah ditegakkan sholat subuh, maka saya segera ya masuk ke dalam sholat subuh, artinya ikut sholat bersama ya jamaah, ya, dan ini adalah qadha qobliyah subuh saya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendiamkannya atau membolehkannya, ya, artinya Nabi setuju ya tentang ya qadha qobliyah subuh, dan sahabat-sahabat lain melakukan juga didiamkan. Akhirnya ya para ulama mengambil kesimpulan jawazu qadha qobliyah subuh, ya bolehnya mengqadha qobliyah subuh, yaitu salat sunnah ya sebelum salat subuh. Ya boleh diqadha karena mungkin suatu ya halangan tadi, ya dia sudah terbiasa melakukannya, akan tetapi ketika dia bangun sudah ya, ditegakkan jamaah salat subuh, ya maka boleh untuk mengqadhanya, ya karena pentingnya qobliyah subuh tersebut. Ini ya di antara contoh-contoh ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk masalah azl, ya yaitu mengeluarkan ya mani di luar rahim, ya itu termasuk didiamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak melarang. Ya para ulama ya sudah menjelaskan tentang hukum azl ini, artinya ya boleh. Baik ya para pemirsa Binbas TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Ini adalah ketetapan-ketetapan Nabi, termasuk sifat-sifat Nabi juga hadis. Ya, misalnya sifat khalqiyah, yaitu sifat-sifat yang alami. Ya, seperti ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya mempunyai cambang, ya atau katakanlah jenggot, ya ini adalah alami. Ya bagi siapa yang memiliki jenggot mencontoh Nabi, ya bahkan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di samping ada sifat khalqiyah, yaitu ada jenggotnya, Nabi menyuruh orang-orang khususnya laki-laki untuk memanjangkan jenggot, untuk melebatkan jenggot, ya dengan kata-katanya wafiru al-liha, lebatkanlah ya jenggot-jenggot. Ya begitu juga ya tawilu, ya artinya atwilu, panjangkanlah jenggot kalian. Ya, jadi ini untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ya dalam ya hadis lain ahfuliha. Ya jadi panjangkanlah, ya penuhilah jenggot ya kalian bagi kaum laki-laki.
Ini menunjukkan bahwasanya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjenggot. Ya, maka bagi mereka-mereka yang punya jenggot, contohlah Nabi untuk melebatkan, untuk memeliharanya, untuk menjaganya. Jangan dicukur, jangan ya dihilangkan. Nah, beda dengan mereka-mereka yang tidak punya jenggot karena memang mungkin dia nggak tumbuh jenggotnya, atau mungkin tumbuhnya cuma beberapa helai. Ya, maka kalaupun tumbuh nggak apa-apa. Sudah, jenggotnya lucu, daripada lucu dihilangkan saja, jangan. Ya, artinya biarkan jenggot tersebut tumbuh alami. Ya, ini adalah alami segini ini. Ya, waduh yang ketel jenggotnya. Ya, maka ini adalah ya sifat-sifat yang alami. Begitu juga rambut Nabi. Ya, rambut Nabi panjang, ya sampai sebau. Itu. Maka mereka-mereka yang tidak mempunyai rambut panjang, maksudnya rambutnya ngeruwel-ngeruwel seperti bakmi atau keribu, ya itu nggak usah ya resah. Aduh, saya nggak bisa seperti Nabi. Enggak. Yang penting dijaga kerapiannya, ya dijaga kebersihannya, ya kebersihan dan kerapian rambut. Ya begitulah. Ya, jadi sifat-sifat yang alami. Begitu juga ya kumis. Ya, Nabi berkumis, tapi Nabi mencukurnya apabila telah melewati bibir. Ya, ini adalah sunnah Nabi, mencukur kumis apabila telah melewati bibir. Ya, jadi jangan kumis dipanjangkan ya sehingga sampai atau ujung kumis ini dengan ujung kumis ini bisa disambung, jangan. Ya, atau mungkin dilebabkan seperti Pak Raden misalnya, sehingga nutupi bibirnya nggak kelihatan, jangan. Tapi sunnah Nabi adalah apabila kumis sudah melewati bibir segera ya dipotong, ditipiskan ya sehingga kelihatan. Ya, sekaligus ini pembeda antara laki-laki dan perempuan juga. Oleh karena itu wanita-wanita tidak dianjurkan untuk memelihara kumis. Kalau ada potong, ya hilangkan. Begitu juga jenggot, ya kalau ada hilangkan. Jadi jangan dipanjangkan, sunnah Nabi enggak. Kalau yang namanya wanita disuruh menghilangkannya. Ya artinya ya sekali lagi ini adalah sunnah ya Nabi yang khalqiyah, yang sifatnya alami. Nah, mereka-mereka yang tidak punya kumis, sudah ya nggak usah terus cari-cari kumis lain, atau mungkin cari kumis kucing atau kumis apa tumbuh kumisnya, nggak usah. Ya ini memang sudah alami sudah. Kalau ada ya dipelihara. Kalau terlalu lebat ya segera ditipiskan, atau melewati bibir segera dipotong, begitu. Itulah ya sifat-sifat yang khalqiyah wa khuluqiyah, dan juga sifat-sifat yang muktasabah yang bisa diusahakan, yang bersifat khuluq. Ya, contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Tadinya ada orang yang ngomong ya seenaknya saja, atau katakanlah sering ngobrol cerita ke sana kemari, ya, atau mungkin sering nyakiti dan seterusnya. Ya, kalau ngomong, maka ketika mendengar hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Aw liyasmut, atau lebih baik diam kalau tidak bisa berkata yang baik. Akhirnya dia mulai ya berusaha untuk berkata yang baik. Kalau tidak bisa maka dia mengerem pembicaraannya, diam ya. Nah, ini adalah sifat yang bisa dicontoh, disuruh tauladani, yang bisa diusahakan. Ya, begitu juga ya dengan sifat-sifat lain. Tadinya kalau menerima tamu itu cuek, ya siapa? Ya nggak ada, ya, atau mungkin maaf nggak terima tamu dan seterusnya. Tapi setelah mendengar hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Maka mendengar hadis ini, dia segera ya kalau ada tamu
ya segera untuk dibukakan pintunya, ya kemudian ditemui, dipersilahkan masuk, kemudian ya duduk, dipersilahkan duduk, diambilkan mungkin minuman atau ya apa yang bisa dinikmati, begitu dimuliakan tamunya. Ya, jadi jangan di luar saja tamunya, ya tunggu sebentar di situ aja. Ya, enggak. Akan tapi setelah mendengar fal yukrim dhaifahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia segera memuliakan tamunya. Begitu juga mungkin dia hidup bermasyarakat, bertetangga. Tadinya sama tetangga cuek kayak bebek. Artinya ya pergi saja, datang ya datang saja, melihat tetangga sedang siram-siram diem saja. Tapi setelah mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia yang memuliakan jarahu, tetangganya. Ya, akhirnya dia sama tetangga memuliakan. Ya, menegur ketika tetangga sedang siram-siram, mengecilkan volume radio atau mungkin berita, dia dengarkan berita ketika tetangga baru datang, nanti mbok terganggu. Dimuliakan tetangga supaya enak ya bertetangga, supaya dia nyaman. Oh masya Allah, pengertian sekali nih tetangga saya. Saya datang capek-capek, ya volumenya dikecilkan, ya dan seterusnya. Ya, jadi ini begitu juga kalau tadinya dia sedang ngekos sama teman-temannya, datang sampai larut malam ngobrol cerita, ganggu tetangga sebelah. Tapi setelah mendengar hadis ya fal yukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya, dia mulai, maaf ya ini sudah jam 10, nanti mbok tetangga saya terganggu. Ya, besok kita teruskan lagi. Begitu. Jadi ya itu sifat-sifat yang khuluqiyah yang bisa diusahakan. Itu yang namanya sunnah adalah asar-asar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dia berusaha terapkan dalam kehidupan, karena itu merupakan pokok penting ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang namanya sunnah itu mempunyai kedudukan yang agung di dalam Islam ini. Sebagaimana yang namanya Al-Quran itu kedudukannya begitu agung di dalam Islam ini, sebagai sumber ajaran agama Islam. Ya, maka kita katakan Al-Quran dan As-Sunnah, perlu digarisbawahi bahwasanya ketika kita mengatakan As-Sunnah, maksudnya adalah hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru sunnah. Sebab di sana ada hadis yang dhaif atau bahkan dhaif jiddan, atau bahkan hadis yang maudhu, hadis yang palsu, hadis yang dibuat-buat. Maka itu bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ketika para ulama mengatakan Al-Quran was sunnah, maka yang dimaksud as-sunnah adalah hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Binbas TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran dan As-Sunnah harus kita jadikan sebagai sumber ajaran agama Islam. Jadi sumber ajaran agama Islam itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Karena yang namanya agama Islam ini adalah agama wahyu. Artinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ini Allah sendiri yang menyempurnakan agama Islam ini.
Ya, surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Ya, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, yaitu agama Islam ini sebagai nikmat dari Allah. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku pun ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Ya, jadi agama Islam ini adalah agama wahyu, maka sumber ajaran agama Islam adalah dari wahyu, yaitu Al-Quran yang merupakan kalamullah, merupakan wahyu Allah. Begitu juga sunnah yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Artinya sunnah di sini hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah itu tidaklah dia berkata, tidaklah dia memerintahkan, tidaklah dia melarang kecuali bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Rasul berkata sesuai dengan hawa nafsunya, akan tetapi apa yang dikatakan adalah wahyu yuha, wahyu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, sekali lagi agama Islam adalah agama wahyu, sumber ajarannya pun ya dari wahyu Allah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka kita jadikan sumber ajaran agama Islam ya Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, jangan mengambil sumber-sumber lain ya. Katakanlah mereka ada yang mengambil ajaran agama Islam dari filosofi. Ya, filosofi pohon pisang misalnya, filosofi pohon kelapa misalnya. Ya jangan. Ya, cukup dengan wahyu dari Allah, Al-Qur'an, atau lewat lisan Rasulnya yaitu As-Sunnah. Ya, begitu juga ada yang mengambil ajaran agama Islam dari mimpi-mimpi. Mimpi seorang syekh, atau mimpi bertemu Nabi, atau mimpi ya apalagi dia dapat wahyu dari Gunung Punter dan seterusnya. Enggak benar ini. Ya, jadi bukan dari mimpi-mimpi. Yang namanya ajaran Islam dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita cukupkan ini. Ini yang pertama, kedudukan sunnah di dalam ajaran agama Islam, bahwasanya Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi sumber ajaran agama Islam. Yang kedua, ya, yang namanya sunnah itu sumber hukum yang tidak boleh dipisah-pisahkan dengan Al-Qur'an. Ya, jadi ya, yang namanya yang kedua, yang namanya Al-Qur'an dan As-Sunnah mizanani lil haq. Yang namanya Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan timbangan kebenaran. Ya, jadi timbangan kebenaran itu dihitung dari Al-Qur'an. Ya, ada enggak Al-Qur'annya? Ya, kalau enggak ada, lihat As-Sunnah. Ya, ada enggak di dalam As-Sunnah? Kalau enggak ada, ya berarti bukan benar atau tidak benar. Jadi ukuran kebenaran itu timbangannya Al-Qur'an yang merupakan kalamullah, atau sunnah yang merupakan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah timbangan kebenaran. Ya, timbangan kebenaran dalam ajaran agama Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi bukan pendapat seseorang, ya, bukan kata kiai, bukan kata imam ini, bukan. Ya, kalau pendapat-pendapat tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, maka ditinggalkan. Karena yang benar Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu timbangannya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar ikut Al-Qur'an,
ya, atau mengikuti sunnah, jangan mengikuti orang-orang. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, maka yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maka ya, kita jangan ikut-ikutan kebanyakan orang. Ya, jadi ukuran kebenaran, timbangan kebenaran bukan dari banyaknya orang-orang yang melakukan, bukan dari banyaknya pengikut, tapi ya lihat Al-Qur'annya, lihat as-sunnahnya. Yang penting bagi kita adalah ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran. Ya, kebenaran itu ditimbang dari Al-Qur'an dan as-sunnah. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, salah seorang ulama yang meninggal tahun 187 Hijriah, ya, Abu Ali Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau juga mengingatkan, ittabi' tariqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqadh dhalalah wa la taghtar bikasratil halikin. Ittabi' tariqal huda, ikutilah jalan petunjuk, jalan kebenaran. Wala yadurruka qillatus salikin, dan jangan mempengaruhi kamu karena qillatus salikin, orang-orang yang menempuhnya itu sedikit. Jadi jangan terpengaruh kita. Orang yang melakukan kebenaran itu cuma sedikit. Ya. Wa iyyaka wa turuqadh dhalalah, dan jauhilah oleh kalian jalan-jalan kesesatan. Wala taghtar bikasratil halikin, dan kalian jangan tertipu bikasratil halikin, dengan banyaknya orang-orang yang terjerumus dalam kesesatan. Ya, banyaknya orang-orang yang binasa ya di dalam kesesatan. Ya, jadi jangan terpengaruh, jangan terjerumus kita terhadap ya banyaknya orang-orang yang terjerumus dalam kesesatan. Nah, ini ya intinya adalah mengikuti kebenaran yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab dikhawatirkan kalau kita mengikuti ya orang-orang itu, mereka akan menyesatkan kita. Ya, menyesatkan kita. Karena ya sekali lagi, yang namanya kebenaran itu yang seharusnya diikuti. Yang namanya kebenaran itu mesti baik dan membawa kebaikan. Ya, yang namanya baik itu kalau benar. Ya, yang namanya baik itu kalau benar. Kalau nggak benar, ya itu nggak baik, nggak usah diikuti. Ya, ini yang namanya kebenaran itu kalau ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini, ya. Jadi yang namanya kebaikan itu kalau benar, yang namanya benar kalau sesuai dengan Al-Quran atau ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang menjadi catatan bagi kita, yang perlu kita perhatikan, tidak semua yang dianggap oleh orang-orang suatu kebaikan itu benar. Tidak semua yang dianggap oleh orang-orang suatu kebaikan itu benar. Karena ternyata dia menganggap baik, ternyata nggak benar karena nggak ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Ketika Allah katakan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan, ya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum, maukah kalian kami beritahu, bil akhsarina a'malan, dengan orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya. Ya, lalu Allah katakan dalam 104-nya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sesat amal usaha yang mereka lakukan pada waktu hidup di dunia ini. Artinya nggak ada petunjuknya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka mengira mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Yuhsinuna sun'a,
Ya, mereka mengira mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Jadi menganggap suatu kebaikan tidak cukup. Ya harus ada timbangannya. Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, itu. Maka ini kedudukan yang kedua. Setelah kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam. Ini yang pertama. Ya, yang kedua, kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai mizanani lil haq, dua timbangan kebenaran. Dan yang ketiga, ya, Al-Quran was Sunnah itu adalah sebagai sumber hukum yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Ya, kalau tadi sumber ajaran agama Islam yang pertama, yang kedua, ya mizanani lil haq, yaitu dua timbangan kebenaran, dua ukuran kebenaran. Yang ketiga sumber hukum yang tidak boleh dipisah-pisahkan keduanya. Artinya bahwasanya yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah itu saling berkaitan, gak boleh dipisahkan. Ya harus berjalan seimbang. Apalagi keduanya adalah wahyu dari Allah. Al-Quran kalamullah wahyu, dan yang namanya sunnah adalah hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka wahyu dengan wahyu dari Allah tidak mungkin bertentangan. Maka sekaligus ini membantah bagi mereka-mereka yang sering membenturkan hukum-hukum Al-Quran dengan hukum-hukum As-Sunnah. Mereka katakan Al-Quran sebagai sumber hukum pertama, As-Sunnah sebagai sumber hukum kedua. Kalau bertentangan maka dimenangkan sumber hukum pertama. Ini enggak benar. Ya, karena keduanya adalah wahyu dari Allah, keduanya berjalan seimbang. Harus dijalankan kedua-duanya beriringan, ya. Maka ya mereka-mereka yang sering membentur-benturkan ya hukum Al-Quran dengan hukum As-Sunnah, ya, atau bahkan mereka mengatakan ya cukuplah Al-Quran saja sebagai sumber hukum, nggak benar. Ya, karena apa? Karena di dalam Al-Quran kita disuruh untuk mengikuti sunnah. Maka ya apa-apa yang ada di dalam As-Sunnah itu kita jadikan sebagai sumber hukum juga, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ya, jadi nggak boleh dipisah-pisahkan keduanya. Ya, keduanya harus beriringan. Ya, diamalkan semuanya. Ya, apalagi yang namanya sunnah itu memiliki fungsi yang luar biasa terhadap Al-Quran. Ya, kenapa tidak boleh dipisah-pisahkan? Pertama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwasanya Al-Quran, bahwasanya kita disuruh untuk mengikuti sunnah. Ya, jadi nggak boleh dipisahkan. Yang kedua, karena Rasulullah tidak pernah memisahkan hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Kata beliau, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballah wa sunnata rasulih. Dalam riwayat lain, taraktu fikum syai'aini in tasamtum bihima falan tadillu kitaballah wa sunnati. Dalam riwayat lain, ya ayuhan nas inni qad taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata nabiyhi. Ya, jadi enggak dipisahkan oleh Rasul. Ya, jadi kitab Allah wa sunnati, begitu. Ya, kitab Allah dan sunnahku. Ya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu, ya. Dan juga karena yang ketiga adalah karena yang namanya sunnah memiliki ya fungsi yang sangat besar terhadap Al-Quran. Ya, yang pertama, fungsi sunnah terhadap Al-Quran adalah ya muayyidah wa muakkidah ma hakama bihil Quran, yaitu menguatkan dan mendukung hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran.
Maka semua hukum-hukum Al-Quran didukung oleh hukum-hukum As-Sunnah. Seperti Al-Quran menyuruh kita sholat, maka sunnah pun memerintahkan kita untuk sholat. Al-Quran menyuruh kita untuk puasa bulan Ramadan, sunnah juga memerintahkan kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Begitu juga ketika Al-Quran menyuruh kita bagi yang mampu untuk berhaji, ya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka sunnah pun mengatakan sama, yaitu ya wa anta hujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Begitu. Jadi sama persis, ya, didukung oleh sunnah hukum-hukum tersebut. Ini yang pertama. Maka yang namanya mendukung dan menguatkan, gak mungkin yang namanya sunnah menentang Al-Quran. Ya, nggak mungkin sunnah menentang Al-Quran. Yang kedua, fungsi sunnah itu adalah mufassilah wa mufassirah ma ajmala, ya, bihil Quran. Yang namanya sunnah itu memperinci dan menjelaskan, mufassirah atau mubayyinah, ya, sebagaimana ya di sini was sunnah tufassirul Quran. Maka yang namanya sunnah itu mufassirah wa mufassilah ma ajmala bihil Quran. Yang namanya sunnah menjelaskan dan memperinci, mufassilah memperinci apa-apa yang masih global di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkannya secara global. Contoh, Al-Quran menyuruh kita sholat, tapi perincian sholat, bagaimana sholat itu nggak disebutkan oleh Al-Quran. Maka datanglah sunnah memperinci dan menjelaskan bahwasanya yang namanya sholat diawali dengan takbiratul ihram. As-sholat miftahuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya, begitu juga yang namanya sholat harus membaca Al-Fatihah sebagai rukun, ya, sholat adalah Al-Fatihah. Maka nggak ada di dalam Al-Quran waqra'ul Fatihah fi sholatikum, nggak ada. Bacalah Al-Fatihah dalam sholat kalian, nggak ada. Ya, tapi sunnah yang menjelaskan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Begitu juga seterusnya. Ada duduk, ya, tasyahud, ada duduk di antara dua sujud. Kemudian disuruh bersujud, apa yang dibaca ketika sujud, apa saja yang disujudkan. Itu sunnah yang memperinci dan menjelaskan. Rasulullah mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin. Saya diperintahkan untuk bersujud di atas 7 anggota. Yang pertama adalah wajah, ya. Yang kedua dan ketiga 2 telapak tangan kanan dan kiri, ya. Kemudian keempat dan kelima adalah kedua lutut kanan dan kiri. Kemudian keenam dan ketujuh adalah kedua ujung telapak kaki kanan dan kiri. Jadi ini, ya, yang disujudkan, ya. Karena banyak orang-orang yang sujud tapi nggak sesuai dengan sunnah. Ada yang sujudnya delosor, ya, sampai sikut-sikut disujudkan. Bahkan ada yang, ya, perutnya juga disujudkan. Ini nggak benar. Ya, oleh karena itu yang sesuai dengan sunnah sujud dengan 7 anggota badan. Begitu kemudian ada, ya, tasyahud, kemudian di salam ke kanan dan ke kiri, ya, begitu itu dijelaskan oleh sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah memperinci dan menjelaskan hal-hal yang masih global di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran cuma menyuruh sujud, menyuruh rukuk, tapi bagaimana tata cara sujud, apa yang dibaca ketika sujud, apa yang dibaca ketika rukuk, nggak dijelaskan. Tapi yang menjelaskan adalah sunnah. Begitu juga tentang manasik, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyuruh kita untuk mengikuti manasik haji, ya, misalnya tawaf, ya, Al-Quran cuma menyuruh, ya, tawaf, tapi tawaf berapa putaran, itu sunnah yang memperinci. Kemudian sa'i itu berapa putaran, sunnah yang memperinci. Begitu, ya. Kemudian yang ketiga yang namanya
sunnah itu hakimah ma laisa fil Quran. Ya, menetapkan hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Ya, jadi banyak hukum-hukum sunnah di mana Al-Quran tidak menyebutkan hukumnya. Ya, di antaranya adalah larangan memakai emas, ya, dan sutra bagi kaum laki-laki, dan dibolehkan bagi kaum wanitanya. Maka nggak boleh laki-laki itu pakai emas, karena laki-laki itu sendiri sudah emas. Mas Ahmad, Mas Muhammad, Mas Arif, ya, dan seterusnya. Maka nggak boleh yang namanya laki-laki pakai emas. Ya, dibolehkan bagi kaum wanitanya. Ya, begitu juga sutra. Yang namanya sutra dibolehkan bagi kaum wanita, tapi laki-laki jangan pakai sutra. Ya, karena umumnya yang namanya sutra itu dipakai ya oleh wanita yang lembut-lembut, ya, tangannya. Ya, tapi kalau laki-laki kasar pakai sutra, cepat sobek. Ya, intinya adalah dilarang kita memakai sutra dan emas, dan wanita dibolehkan. Begitu juga larangan isbal, ya, bagi kaum laki-laki. Ya, isbal itu menurunkan kain di bawah mata kaki. Ya, ini juga begitu. Artinya ya ditetapkan oleh sunnah. Ya, isbal menurunkan kain di bawah mata kaki. Maka batas kain laki-laki adalah mata kaki. Baik kain sarung, kain jubah, ya, kain celana, itu batasnya mata kaki. Ya, kalau ingin untuk menaikkannya lagi silahkan, ya, dinaikkan. Ya, tapi jangan melebihi mata kaki. Kalau ingin dinaikkan lagi silahkan, tapi jangan terlalu naik. Batasnya adalah betis. Ya, begitu. Ya, karena ke atas itu udah aurat, lutut itu udah aurat. Maka pakai sarung jangan sampai ya berwudu cincing-cincing sampai atas kelihatan pahanya. Jangan, itu aurat, harus ditutup. Ya. Nah, ini ya termasuk ya siwak, ya, atau gosok gigi, itu adalah sunnah yang menyuruh kita, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah, dalam riwayat lain inda kulli wudu. Ya, jadi perintah untuk gosok gigi, ya, supaya giginya tidak kuning kayak jagung. Ya, maka sunnah yang menetapkan hukumnya, dan banyak hukum-hukum yang ditetapkan oleh sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Binbas TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Ini ya tentang kedudukan sunnah dan pentingnya sunnah terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa untuk mencerna dan memahaminya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan ya sehari-hari. Ya, setelah kita ya menjelaskan tentang ya pentingnya ya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.